selamat siang menjelang sore kepada Bu Indah. Siang Bu Rista. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Oh, eh, apa nih yang mau diceritain atau mau dicurhatin untuk pembahasan kita hari ini Bu? Ada yang perlu kita perbincangkan bersama? Oh, ada ini Bu, ini terkait tentang peserta didik baru kami. Jadi, ada beberapa peserta didik yang kebetulan dia siswa kurang mampu dan dia baru ingin bersekolah itu sekarang gitu, dan padahal waktu bersekolah itu kan paling lambat di bulan 8 awal, sedangkan dia baru mau masuk sekolahnya itu tuh sekarang gitu. Nah, karena dia masuk sekolahnya itu terlambat, kami para guru dan pihak sekolah khawatir saat dia diterima, nanti saat dia bersekolah ada kemungkinan dia akan menyerah di tengah jalan atau berhenti. Jadi itu yang sedang menjadi masalah kami termasuk saya, seperti itu Bu Ustaz. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau dalam secara struktur pembelajaran itu tidak masalah ya Bu ya kalau diterima di bulan ini. Iya, secaranya tidak masalah, nanti kami beri pembelajaran khusus untuk si anak tersebut. Tapi kami khawatir saat mereka sudah kami terima, dia tuh menyerah di tengah jalan gitu, sehingga bantuan support yang kami berikan itu takutnya menjadi sia-sia gitu. Berarti tujuannya supaya anak yang masuk terlambat, tetapi harapan kedepannya tetap bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir gitu ya Bu ya. Ya, iya. Ya. Istilah bahasanya udah masuknya itu belajarnya suka-suka pula kan gitu. Maunya walaupun dia masuknya terlambat dia harus menunjukkan ke kami, ke warga sekolah kalau dia itu bersungguh-sungguh gitu. Gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Indah sendiri, ada nggak faktor-faktor yang membuat anak-anak di sekolah itu menjadi bersungguh-sungguh dalam belajar? Sebenarnya faktor yang mempengaruhi apakah anak itu akan bersungguh-sungguh atau tidak, sebagian besar adalah diri mereka sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri ada juga pengaruh dari luar seperti mungkin temannya dan orang tua. Teman dan orang tua juga menjadi faktor utama apakah anak-anak itu sungguh-sungguh atau tidak. Lingkungan pertemanan yang tidak nyaman atau orang tua yang tidak mendukung itu akan membuat anak cenderung tidak sungguh-sungguh. Tapi walaupun lingkungan pertemanan tidak nyaman dan orang tua tidak mendukung, jika diri si anak itu sendiri sungguh-sungguh, tentu dia pasti akan bersemangat untuk sekolah, bersungguh-sungguh untuk sekolah, seperti itu. Berarti intinya juga perlunya menanam kesadaran sama si anak ya Bu ya, supaya dia memang mengerti, paham tentang pentingnya pendidikan sehingga dia bisa nanti bersungguh-sungguh gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu kira-kira supaya anak itu bisa cara untuk menumbuhkan kemauan belajar itu, belajar anak-anak di sekolah Ibu itu seperti apa kalau dari sekolah ini? Cara gimana Bu? Menumbuhkan minat belajar anak dalam dirinya. Kalau orang tua misalnya kan termasuk dari orang tua juga pasti bisa, tetapi yang paling intinya kan dari diri anak juga, kan gitu ya. Jadi kalau yang pertama, kalau untuk menumbuhkan minat dan kemauan belajar dari diri anak itu yang biasanya yang bisa dilakukan sekolah itu seperti apa itu? Biasanya yang biasa dilakukan sekolah untuk menumbuhkan minat belajar anak-anak itu, kami melakukan motivasi terkait tentang masa depan. Kami bawa anak-anak itu ke tempat-tempat yang mungkin akan mereka tempuh atau akan mereka masuki jika mereka berhasil menempuh pendidikan atau menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Misalnya pekerjaan apa yang mungkin mereka dapat, gambaran masa depan mereka jika mereka berhasil menamatkan SMA ini seperti apa. Karena kami lihat sebagian anak dengan motivasi seperti itu, walaupun di tengah dia menyerah, dia langsung sadar,
kalau aku menyerah sekarang, aku tidak akan bisa menjadi seperti yang aku lihat semalam, atau yang aku lihat tadi, atau yang aku lihat kemarin, gitu. Seperti itu. Jadi kami motivasi tentang, jadi apa kamu nanti jika kamu berhasil menamatkan SMA. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Kalau eh, Ibu dari penglihatan Ibu lah, anak didik Ibu yang sekarang itu eh, minat belajarnya itu, kemauan belajarnya itu kalau dikasih poin skor 0 sampai 10, posisinya sudah di mana? Ini anak-anak yang mau masuk tadi. Iya, yang bermasalah tadi. Anak-anak yang mau masuk tadi itu sebenarnya dia tidak dalam kategori bermasalah, cuman karena ada faktor X yang menyebabkan dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dari awal tahun ajaran baru itu dia tidak mengikuti. Misalnya ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti karena ada salah satu orang tuanya itu sedang sakit dan mereka harus mengelola ladang. Dan ladang kebetulan untuk tulang punggung untuk kehidupan mereka sekeluarga termasuk ayahnya yang sedang sakit, itu sebabnya dia tidak bisa ikut bersekolah, tapi karena kondisi ayahnya sudah membaik dia memutuskan kembali ke sekolah. Dilihat dari semangat anak-anak tersebut, poin yang saya miliki itu dari 1 sampai 10 ya Bu Rista? Iya, 10 Bu, dari 0 sampai 10 itu 10. Cuman yang saya sampai 10, cuman yang saya khawatirkan apabila terjadi hal seperti itu lagi, misalnya ayahnya kebetulan sakit lagi atau apa dan sebagainya, dia tidak bisa kembali menempuh pendidikan karena kondisi tersebut. Gitu. Misalnya harus dia yang turun ke ladang untuk melanjutkan ayahnya atau menggantikan ayahnya. Berarti kalau masalah dari diri anak itu sendiri sebenarnya tidak ada masalah, benar? Tidak ada sebenarnya. Iya, sebenarnya dari awal dia ingin sekolah, cuman kondisinya itu memaksakan dia untuk tidak bisa bersekolah dulu karena membantu orang tua. Jadi karena dia memilih membantu orang tua daripada bersekolah, beberapa guru atau beberapa warga sekolah termasuk calon teman-temannya sudah memberi label hati-hati antara keluarga dengan sekolah, dia selalu pentingin urusan rumah dulu baru sekolah. Nanti ke depannya saat diterima takutnya dia akan sering tidak hadir karena masalah keluarga tadi, seperti itu. Jadi teman-temannya sudah mewanti-wanti atau sudah guru-gurunya sudah menjudge dia bakal seperti itu. Seperti itu ya Bu. Kalau memang diperhadapkan antara sekolah dengan keluarga itu pasti memang sangat rumit ya Bu ya. Iya benar sekali. Kita pun sebagai guru sebenarnya tidak bisa langsung tidak menjadi apa ya, kecuali memang ada guru lain yang rela membackupnya kan seperti itu. Iya. Kalau di sekolah Ibu apa memang bagaimana dengan murid-murid yang memang dari ekonominya yang lemah, apakah mereka pernah ada dapat bantuan atau pertolongan atau bagaimana Ibu? Untuk bantuan murid-murid yang kurang mampu di sekolah kami ada 3 jenis. Pertama bantuan seperti KIP atau PIP yang dari pemerintah. Lalu yang kedua bantuan sembako tapi tiap event-event tertentu misalnya lebaran atau tahun baru. Lalu yang ketiga bantuan beasiswa dari sekolah, dari yayasan untuk siswa-siswa yang berprestasi atau aktif ekstrakurikuler namun kurang mampu atau disabilitas. Dari beberapa tadi ya yang memang ada fasilitas dari sekolah, kira-kira apakah tidak ada yang cocok untuk si anak didik tersebut Ibu? Dari ketiga bantuan dari sekolah itu ada yang cocok, ada 2 bantuan yang cocok untuk anak tersebut, yaitu beasiswa dari yayasan dan beasiswa dari PIP tersebut. Sedang dua-dua ini sangat cocok untuk si anak tersebut dan bisa membantunya. Tapi karena sifatnya itu namanya juga bantuan kan pasti untuk personal si anak, bukan untuk keluarganya. Jadi cenderung itu tidak bisa membackup kalau seandainya anak itu memang harus turun lagi ke ladang menggantikan orang tuanya. Tetapi apa ya, sejauh
pastinya kan kita tidak membiarkan anak secara total kan seperti itu ya Bu ya. Iya, Sebenarnya kan dari pihak sekolah sudah mengambil bagiannya, berusaha semaksimal mungkin, ya harapannya juga ada kerjasama dengan keluarga si anak. iya benar. Nah, jadi kira-kira Ibu ada nggak rencana Ibu, kalau tadi kan dari rencana sekolah sudah ada 2 Bu yang saya catat. Yang Mhm. pertama untuk menanamkan kepada diri anak tersebut kemauan belajarnya dengan bercerita tentang rencana masa depan, membacanya. Jadi Iya, itu kan bagian dari penanamannya Bu ya. Kemudian yang iya. kedua ada memang kategori yang seperti tadi bantuan dari sekolah. Mungkin yang ketiga tadi Ibu, bagaimana sekolah kita itu berkolaborasi dengan orang tua atau keluarga. Ada kira-kira yang bisa dijalin kerjasamanya itu dengan orang tua yang bisa dilakukan sekolah? Kami juga ada rencana. Rencananya itu kami akan melakukan kolaborasi dengan keluarga dan kami akan memberi keringanan pada si anak. Jika jika memang diharuskan, diwajibkan si anak ini tidak bersekolah karena untuk membantu keluarga, ada toleransi hari yang dia diizinkan untuk tidak hadir. Misalnya 1 bulan dia hanya boleh membantu orangnya tadi itu maksimal 4 hari seperti itu. Dan itu pun sudah disetujui sama guru-gurunya dan orang tuanya. Oke Bu, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi dari pemaparan Ibu tadi, masalah tentang si anak, jadi memang kita sudah melihat identifikasi masalahnya tadi apa, dan juga secara tidak langsung tadi sudah ada memang rencana yang akan dilaksanakan ke depannya. Itu yang pertama tadi untuk penanaman diri si anak juga. Yang kedua, memberi memang bantuan yang dari sekolah sedapat mungkin supaya dia dapat. Dan yang ketiga, menjalin kolaborasi dengan orang tua. Jadi yang pertanyaan selanjutnya nih Bu Dinda, kapan kira-kira rencana ini akan dilaksanakan? Rencana ini akan dilaksanakan di hari di mana anak itu pertama kali bersekolah, misalnya di Senin ini. Karena semakin cepat anak itu ke sekolah, semakin cepat dia mengejar pelajaran yang tertinggal, semakin cepat dia mengikuti kursus yang diberikan guru-gurunya, maka saat ujian nanti di bulan 12 dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Apakah ketiga poin ini sekaligus dapat terlaksana Bu dalam hari pertama dia sekolah? Itu tidak bisa terlaksana dalam sekaligus, tentu ada rentang waktu, yaitu dari mulai saat pertama dia masuk hingga 1 minggu sebelum mereka mengikuti ujian semester. Yang jelas sudah ada rencananya ya Bu ya untuk memang rencana Sama ini waktu. direalisasikan gitu ya Bu ya. Iya. Itu yang terakhir ya Bu, ini terkait tanggung jawab ya Bu ya. Dari semua rencana tadi ya Bu ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana tersebut? Yang bertanggung jawab terhadap terhadap rencana tersebut adalah seluruh guru bidang studi. Seluruh guru bidang studi dan wali kelas. Wali kelas bertanggung jawab tentang kehadiran dan guru bidang studi bertanggung jawab untuk mengejar ketertinggalan pelajaran anak tersebut. Oh, luar biasa ya Ibu. Jadi bagaimana perasaan Bu Dinda sekarang? Ibu masih sangat sesak dengan permasalahan yang terjadi di sekolahnya tadi? Sudah Bu, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Rista, saya akhirnya menemukan solusi. Ternyata jika saya ingin menyelesaikan masalah ini, saya harus melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk orang tua dan guru-guru yang ada di sekolah kami. Luar biasa Ibu Dinda. Jangan jemu-jemu ya Bu Dinda, kita boleh berbincang-bincang, berbagi informasi. Terima kasih Bu Dinda sudah mau coaching dengan saya. Terima kasih Bu Rista atas waktunya untuk melakukan coaching. Sama-sama.